edukasinya juga waktu itu memang awal-awal corona ya. Jadi lebih ke arah 3M. 3M itu ya. Biar kita tetap berkegiatan. Kalau nggak pakai 3M, Pak Babinsa datang kan. Mas Mansur, simak dulu dong. Gitu. Mas Mansur dan juga Pak Mufa, di tahun-tahun seperti ini memasuki era pandemi, kita tahu bahwa minat belajar anak itu mulai berkurang karena kebanyakan bermain handphone lah, game lah, bla bla bla. Sebenarnya menurut Mas Mansur sendiri dan juga Mbak Mufa, itu apa sih yang membuat minat belajar anak ini cenderung menurun? Kalau minat belajar anak cenderung menurun ya salah satunya dari HP. HP, betul ya. Itu kan memang apa ya, penyakit memang benar-benar penyakit bagi anak. Jadi kita tergantung cara kita mengajar aja sih. Gitu ya. Biar anak itu suka ketika kita ngajar ya. Kedekatan kita bangun kayak gitu sih. Itu menjadi obat buat anak-anak giat belajar. Tapi itu emang juga PR loh, Nduk. PR banget. Kayak aku nih, kayak anakku nih. Anakku tuh juga gitu. Jadi misalnya dia punya tugas juga kan gurunya kirim. Terus dengan santainya dia kirim aja gitu ke aku. Pak, tugas kayak gitu. Nah terus loh, kok enak? Terus apa yang harus ngerjain? Nah itu apa yang enggak? Terus kan akhirnya kita, aduh ya enggak, ya ada yang ngerjain, harus gini, harus gitu. Terus males gitu loh, anak itu jadi males. Nah, mengubah itu tuh emang PR banget. Tapi tetap Mas Bontang ngasih tahu anaknya itu. Ya harus lah. Papa yang baik. Sebelum pandemi pun sebenarnya minat anak belajar formal itu sedikit susah ya. Karena apa? Masyarakat di desa itu kan tidak seperti di kota. Jadi anak-anak tuh masih masih fokus ke penjelasan guru. Jadi kalau mereka nggak suka sama gurunya, ya mereka nggak mau dengerin kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau treatment kita di Kampung Sinau itu kita ngelihat ke karakter anaknya dulu. Oh, pelajari karakter anaknya dulu. Jadi anak ini sebenarnya mereka tuh minatnya ke formal atau ke non formalnya. Kalau memang pada dasarnya mereka lebih antusias untuk belajar skill daripada pendidikan formal, ya kenapa kita nggak kembangin skillnya aja? Kenapa kita harus memaksa mereka buat belajar matematika, bahasa Inggris dan lain-lain? Cuma kita sadarin aja ke anak-anak itu, kalian kan sekolah itu kan ada nilai. Kalau misalkan nilai kalian jelek, kalian gak naik kelas, kalian dimarahin sama orang tua. Kalau tetap Mbak, kak mulus kayak gitu. Kan biasanya ada loh Mbak. Ya kayak kamu pernah kayak KKN dulu itu ngajar juga kan. Terus kayak nakal gitu, ayo mulai pelajarannya ini. Wah kok gitu. Kalau tapi beneran itu. Aku ngadep ini. Ya kadang kan ada rasa sebel juga kan sama anak kecil kadang kalau nggak bisa dikasih tahu itu. Nah itu kalau Mbak Mubai apa? Apa perlu treatment itu? Kalau nge-treatment anak-anak biasanya kan cowok ya. Cowok. Kalau cowok tuh biasanya rata-rata kita kasih ke mereka yang biasanya anak-anak di sana tuh takut sama Mas-Mansur. Oh, orang gitu ya. Iya. Jadi yang cowok-cowok tuh lebih patuh ke Mas Mansur daripada relawan. Jadi kalau Mas Mansur bilang, ayo belajar, ya mereka belajar aja. Nurut ya. Iya. Sama kepala sekolah. Tapi itu emang gitu ya, relawan tuh memang selalu apes. Iya, bener. Apes tuh kayak ngajar-ngajar kadang gitu. Karena gak direken. Iya, gak direken tuh sering. Tapi kalau di Kampung Sinau nih bedanya, anak-anak itu malah lebih friendly gitu loh. Jadi maksudnya lebih menyambut kerelawan daripada tapi cenderung ngajak main. Jadi ngajak main. Karena kan mereka mungkin dari awal tuh di doktrinnya itu kayak workshop melukis. Jadi kayak cenderung untuk pelajaran formalnya mereka tuh kayak
kurang antusias. Kurang antusias. Iya, Praktek. jadi lebih ke prakteknya. Praktek. Tapi kita nggak kita nggak menutup untuk formalnya itu sendiri. Kayak gitu. Nah, tapi emang kalau misal setiap komunitas itu pasti kan ada konflik atau permasalahan sendiri kan ya. Di kampung Sinau sendiri itu ada nggak sih konflik terbesar di kampung Sinau? Apa konflik terbesar di kampung Sinau sendiri itu Mas? Kalau boleh tahu sih jelaskan. Pernah ada konflik? Pernah konflik besar tuh lebih ke arah pengakuan kelurahan. Ini lo program gue. Kita juga nggak terima. Dari awal berdiri sampai sekarang aja. Ikut sertanya government mengaku-ngaku sebagai itu. Nah, kayak gitu. Itu program gue lah. Padahal Kan nggak ada kan nggak terima lah kita ya. Oke. Lebih ke arah sana sih. Oke. Tapi ada nggak sih sumbangsih mereka government itu buat kampung Sinau? Kita menutup sih. Oh. Dari awal berdiri kita dari kayak pihak pemerintah atau apa, memang kita batasi gitu. Oke. Kalau bisa ya kita tutup. Pure indie. Iya. Jangan ngomong pemerintah, kadang bikin ribet juga. Oh Mas, Mansur. Apa Mas? Ya kita nggak menutup yang pintu rapat ditutup. Ada batasan-batasan yang ketika mereka mulai mengakui itu lebih baik kita tutup kayak gitu. Ya. Karena berjuang mereka itu bukan berjuang ikut terjun, tapi berjuang mereka lebih ke arah pengakuan ambek kok jujur. Bahasanya pemanukan ya. Dari Mas Mansur sama Mbak Mufa ini kan pasti punya aktivitas sendiri di luar dari kampung Sinau itu kan. Ya. Ya, nah terus gimana tuh Mbak Mufa sama Mas Mansur untuk membagi waktu aktivitas kesehariannya Mbak Mufa, Mas Mansur sama kampung Sinau itu sendiri gitu, kayak gimana tuh? Kalau saya sih sebenarnya gini, nge-treatment kampung Sinau ini kan bukan saya yang menjalani semuanya kan. Okay. Jadi ada banyak relawan yang partisipasi di situ. Sebenarnya dengan kita kerja dengan pihak luar, itu malah membuka peluang kita untuk lebih terbuka mengenalkan kampung Sinau kayak gitu. Kalau tadi bilang kita tertutup rapat, sebenarnya nggak juga. Gitu. Kita terbuka, misalkan contoh, kalau dari pemerintah tuh mungkin BNN ya, terakhir itu ya. BNN ya. Halo BNN. BNN ini kan malah ya. Kata mana? Ya itu maksudnya kita kalau ada misalkan penyuluhan kayak gitu untuk anak-anak kan di kampung Sinau tuh awal mulanya kan sebenarnya anak-anak bermasalah ya. Jadi anak-anak di pengamen itu ya. Ya. Jadi itu kan juga rentan kan. Jadi kalau ada penyuluhan kayak gitu kita terbuka aja. Kalau misalkan ada yang partisipasi mau kegiatan sosial itu juga kita terbuka. Ya. Jadi untuk mensiasati perihal manajemen waktu itu sebenarnya kita nggak jalan sendiri. Jadi saya sama Mas Mansur nge-handling dari atas, nge-konsep, terus yang menjalankan relawan bagian untuk pendidikannya ada sendiri. Untuk pengelola sosialnya juga ada sendiri. Jadi berarti emang udah terorganisir dengan oke nih guys. Tersistem. Oh ya, untuk Mas Mansur dan Mbak Mufa. ya. Aku ingin nanya Mbak, ini apa namanya? Pengalaman suka dukanya. Jadi yang sukanya suka banget loh. Pengalaman yang Mbak Mufa atau Mas dukanya. Oh banyak dukanya daripada sukanya. Yang sukanya Mas Mansur sama Mbak Mufa ini loh. Yang paling diinget pas suka banget tuh apa? Paling pas suka dan yang pas dukanya. Yang paling suka pas pertama kali ngajar ketemu Binci itu intinya itu lah. Apa? Kalau sukanya lebih ke arah punya banyak kenalan dari yang kalangan atas-atasan sampai bawah, intinya koncoy tambah Bukaling lah ya. Bukaling sukai Dukanya gak di waktu dhewe. Dikit-dikit arek teko, dan itu berlangsung bertahun-tahun. dan akhirnya Mas kurang party. Kalau Mbak Mufa
Mbak? Ya, Pak. Kalau dukanya dari sisi relawan kali ya. Ya. Kalau dari dukanya sisi relawan itu mungkin ya fokus kita jadinya ngurusin ini gitu loh. Jadi kayak ke pribadi, saya kan dari mahasiswa. Jadi kayak untuk mikirin nanti kerja apa nih setelah lulus. Itu kayaknya kejeda gitu ya. Kayak lebih suka untuk kegiatan di sini daripada di tempat lain. Itu kan juga pasti ada berontak dari keluarga. Kamu nggak kerja apa? Kamu mau kegiatan itu doang apa? Tapi itu berkemanusiaan kan, Mbak? Iya, sebenarnya itu kan balik ke kita masing-masing. Gitu. Itulah ya, kita bekerja sosial itu kadang juga ada tuntutan dari pihak lain. Ya. Kamu sosial terus kapan boleh duit? Ya, itu Padahal kita niatnya ya kita bersosial aja pokoknya, apapun yang kita lakukan untuk kebaikan orang banyak. Mas Mansur, itu saya pernah punya cerita dari dia sendiri. Itu yang waktu itu ini Mas, sayur. Oh, sayur. Yang waktu itu sayur. Dulu tuh pernah di Malang itu mengalami krisis sayur, di mana harga sayur itu drop. Yang di pasar sayur waktu itu pernah kan lihat berita sing sayurnya dipakai embong sampai dibuang-buang. Nah, itu saya pernah dapat cerita Mas Mansur itu membantu mereka. Nah, itu bantunya ya apa, Mas? Ya karena tetangga kita semua petani ya. Petani sayur terus bertani sayur itu juga enggak sing nebar merong panen, ngeramutnya juga merawatnya itu penuh perjuangan ya. Ketika harga sayur satu bentel itu isinya 25 ikat. Itu cuma dihargai 3.000-an ya. Nangis ya. Nelongso lah petani kan ya. Itu bertahan 2 minggu itu harganya segitu terus. Tapi di hari ke-7 itu kita buat program yang ngajak kawan-kawan yang ada di kota. Waktu itu juga awal-awal corona ya. Itu akhirnya kita borong tuh di petani dengan harga yang normal. Normalnya berapa sih? Ya kalau normal ya 12.000 sampai 15.000 itu satu bentel. Satu bentel. Ayo kita buat gerakan 10.000 untuk petani kayak gitu. Oke. Jadi itu pecah, kita borong 17 pickup dulu. Banyak. Nah, itu kita arahkan kemana tuh? Itu juga berkat kawan-kawan yang ada di Malang yang berdonasi kayak gitu. Itu kita akhirnya 17 pickup dulu ya, kita bawa ke kota berapa. Kita juga bawa ke Taman Safari Prigen untuk makan satwa, karena satwa juga perlu makan. Waktu itu kan juga tutup Prigen kan perlu tutup beberapa bulan. Terus ya wis bergeraknya kita bantu petaninya ngeborong itu. Wis langsung tak borong satu panenan ini dengan harga normal, bukan dengan harga pasar ya. Tapi waktu diberikan kamu kebagian sayur apa enggak? Aku bagian dapat wortel tadi. Itu gila sih, cerita itu saya sempat berpikir, sampai berani membeli harga sayur yang di pasaran itu harganya anjlok banget, tapi Mas Mansur berusaha untuk membeli ke petani itu dengan harga normal gitu. Sampai akhirnya petaninya, "Ya Mas, suwun begitu ya." Nangis ya, petani. Ini bro. Itulah pengalaman sosial yang udah dibangun sama Mas Mansur ya. Makanya dari ada yang bantu sayur sampai ono ambulan itu kayak apa ngene? Kayak ngangkat sayur. Iya kan butuh kendaraan untuk sayur ambulan juga. Ambulan berarti. Tadi enggak sirene bisa nanti. Iya, pakai. Oh enggak. Ande apa? Info. Sayur. Nah, untuk apa harapannya Mas Mansur sama Mbak Mufa sendiri untuk ke Kampung Sinau sendiri ke depannya itu kayak gimana, Mas? Kalau harapan saya ya Kampung Sinau semakin berkembang dan meluas. Amin. Bisa tiap provinsi pasti ada lah. Nantinya. Jadi kita ini sedang berprogres di NTT dan Pulau Buru. Ya lewat bantuan kawan-kawan, buku terkumpul dan bisa terkirim. Oke, buat teman-teman nih, kalau yang mau sumbangin bukunya, barangkali di rumah banyak buku, bisa kemana sih Mas? Alamatnya dong, Kampung Sinau. Ya DM aja Kampung Sinau, atau kalau yang di kota bisa dititipkan di Masjid Ahmad Yani. Ya, jadi buat teman-teman
kalau punya buku-buku bacaan yang udah nggak kepakai boleh disumbangkan. Konsepmu di luar pulau itu sama kayak di sini? Sama. Ya menurut. Ya gitu. Mulai programnya juga, semuanya juga sama. Beda apa ya? Beda titik, beda program. Lebih ke arah. Ya. Jadi kalau di Pulau Buru kan kebanyakan tuh petani apa ya? Oh boleh. Belanda menjajah Indonesia Rempah. Kita lebih ke pengembangan itu di sana. Tapi gak menurut kemungkinan wajibnya itu ya harus ada perpustakaan di sana. Buat pergerakan anak-anak muda dan adik-adik. Sistem Membuka buku adalah dunia. buku adalah jendela dunia. Itu kata pepatah. Ya, kalau kata efek rumah kaca, jangan bakar buku. Jangan bakar buku. Jatuh cinta biasa saja. Kalau kata saya, buku setiap lembarnya mengandung cerita. Bisa. Nice quotes. Mengandung cerita. Aduh. Oke, kalau harapannya Mbak Mufa sendiri nih apa nih buat Kampung Sinau atau mungkin harapannya buat anak-anak didik yang sudah menyelesaikan program belajar mengajar di sana itu kayak gimana tuh? Kalau untuk Kampung Sinau di Malang ya harapannya bisa berkembang aja. Amin. Cuma kalau sebenarnya harapan saya sama Mas Mansur nanti ke depannya itu untuk buka di tempat lain itu kita kan nggak mungkin harus sendiri. Kita butuh partisipasi teman-teman yang lain gitu. Jadi nggak cuma maksudnya kalau teman-teman di luar berminat untuk membuat seperti ini juga kita sangat terbuka untuk konsultasi, berdiskusi juga apa yang bisa kita bantu dari sini kayak gitu. Karena kan sebenarnya kunci untuk mempertahankan komunitas ini gimana caranya kita bertahan menghadapi situasi gitu aja ya. Jadi kan kita nggak bisa nih menutup Kampung Sinau ini seperti ini, enggak. Kita terbuka untuk banyak hal kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang di luar juga, ayo kita bareng-bareng ya. Ya, sama sendiri Mbak Mufa. Jadi siapapun yang mau pingin jadi relawan boleh bergabung. Ya. Siapapun yang punya ide-ide untuk pengembangan Kampung Sinau ataupun pengembangan sosial yang lain bisa bergabung bersama Kampung Sinau. Dan mungkin suatu saat kita juga harus ya mungkin ada sistem lah ya. Full Harus Kampung Sinau. Kita jadi relawan ya. Iya. Yang belajar mengajar kan bisa ini. Festival budaya di apa ya? 10 tahun Kampung Sinau nanti panitiai. Nanti dari Malang untuk Indonesia Timur. Oke, dari Malang untuk Indonesia Timur masuk. Apakah kalian Mas Mansur sama Mbak Mufa itu awalnya kok bisa jadi satu gimana sih Pak? Awalnya bisa Satu. Itu gimana? Oh iya. Karena kita tahu. Berbagi kiat-kiat. Apa dari pandangan pertama? Iya. Enggak sih. Terus sabar Pak ya. Tenang. Apa enggak? Maca aja sosial. Kok ada relawan oke ya? Cepet aja. Ya bisa aku cepet-cepet ada sampai Mas. Tapi gimana itu Mas? Kayak pertama Awal ceritanya. Ketemunya ya karena kita di Kampung Sinau kan sering kolaborasi sama komunitas lain ya. Teman saya tuh buat namanya Sedekah Happy. Sedekah Happy. Iya, dari awal berdiri memang kita support dari Kampung Sinau ya. Dari segi support eventnya atau gerakannya gitu. Bagi-bagi nasi kotak dulu awal-awal ketemu di sana. Asik ya. Dulu sahur on the road. Ketemunya pas sahur-sahuran. Itu berkah Ramadan. Oke. Ramadan. Akhirnya Ramadan. Nomor pasangan. Boleh lah Mas. Melok. Ada lagi Mas ya? Ini soalnya kita semua ya sih. Oh semuanya sih. Semuanya single. Semuanya masih single. Saya ya saya. Serius. Semua masih single. KTP ku tak. Oke, ini tadi sudah banyak cerita yang sudah diberikan oleh kedua narasumber kita. Terima kasih Mas Mansur. Terima kasih Mbak Mufa. Satu catatan yang bisa saya sampaikan dari apa yang sudah kita perbincangkan hari ini adalah
mulailah dari sekarang untuk berbuat kebaikan ataupun sosial. Jangan ditunda karena dengan menunda kesuksesan tidak akan datang. Itu kata-kata terbijak Tony. Ternyata Tony bisa bijak. Bos geng the system. Bos geng the system. Lakukan. Karena yang bergerak pasti akan di depan. Iya. Harus selalu bergerak. Wes tutupan. Langsung tutup nih kita. Jadi buat teman-teman ya, sekali lagi yang mau ikut atau berpartisipasi menjadi relawan, ntar langsung hubungi Kampung Sinau. Betul. Oke? Dan Instagramnya apa tadi? Kampung Sinau? Kampung Sinau. Langsung Kampung Sinau gitu ya di Instagram gitu. Kampung Sinau gitu. Dan kita di sistem juga berterima kasih kepada Sriwijaya yang sudah menyediakan tempat. Sekali lagi Thank you Sriwijaya. Makasih semangat dan melonnya. Enak. Mantap. Dan juga buat kalian-kalian yang ingin mensponsori di sistem, kita terbuka banget. Karena kita juga nggak boleh juga tapi butuh. Dan jangan lupa subscribe, Like, Komen. dan tekan tombol lonceng. Jadi terima kasih ya, Mas Mansur. Terima kasih, Mas Mansur. Terima kasih ya, Pak. Semua informasinya. Payung bersambut, sampai jumpa lagi di next episode bareng kita. Sistem. Mantap, Bu! Halo milenial, jangan lupa kalian tuh harus punya impian dan juga tindakan, karena impian dan tindakan kalian mengundang hal-hal baik untuk sekitar kayak gitu. Karena bermimpilah biar keren. Kecilnya gini loh, tak kasih tahu biar dia mengerti Mas Yon. Gini, aku kan suka Lisa. Apa yang aku suka dari Lisa? Apa? Karena pergerakannya lucu, dia tuh kayak gila gitu loh. Iya, Kak, itu bohong. Itu beneran. bohong. Aku suka Lisa nemen. Erik suka Lisa itu karena ketiak.